narrow versus broad. Nah, ini ya biar agak keren lah kita pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya kita sudah tahu semuanya. Secara umum kita pasti sudah tahu apa itu sempit, apa itu luas. Nah, sempit itu ya pasti lawan kata dari tidak luas begitu. Atau sempit itu bisa dikatakan sulit ya karena sesuatu yang sempit pasti itu ada sulit di sana. Atau sempit bisa juga diartikan dengan susah. Atau sempit itu ada hal-hal yang mungkin bisa dianggap ribet, ada hal-hal yang secara manusia itu pasti sulit kita lakukan. Nah, itu kayak seperti tidak, kalau sesuai nyamannya kita sebagai manusia, itu seperti menyusahkan, seperti itu. Sedangkan luas itu berarti tidak ada batas. Itu free saja, tidak ada batas. Luas juga bisa berarti tidak ada aturan. Ya, itu mirip seperti jalan luas, tidak ada marka jalannya, tidak ada rambu-rambu lalu lintasnya, ya itu mau kalau kita nyetir bisa di kanan ke kiri, pokoknya tidak ada aturannya. Nah, di dalam Alkitab itu jalan yang luas itu bisa dikatakan sebagai jalan kejatuhan manusia atau there is the way fallen humanity atau jalan kejatuhan manusia. Nah, ini kita ingat saja waktu manusia pertama jatuh dalam dosa itu sebenarnya manusia sedang mengikuti jalan yang luas itu, yaitu tanpa aturan. Manusia itu Adam dan Hawa pada waktu itu tidak mau lagi hidup di dalam aturannya Allah. Mereka mau hidup sesuai dengan jalannya sendiri, tidak mau lagi ada aturan-aturan yang mengikatnya. Sebelumnya, mari kita perhatikan di Alkitab kita, teks kita pada malam Matius pasal yang ke-7 yang sudah di grup, itu hanya ayat yang ke-13 saya akan bacakan, atau ada seorang mungkin yang bisa bantu saya untuk membacakan, silakan. Saya Bang. Oke, silakan. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin. Oke, bisa diulang dari ayat yang ke-12 sampai angka 14? Oke Bang, baik Bang. Siap. Jalan yang benar. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarkanlah pintu dan luaskanlah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Oke, terima kasih bro. Sama Bang. Ya, di sini dikatakan bahwa ada dua jalan. Itu pastilah kita sudah nyanyi ya. Di sekolah minggu dulu kita sudah nyanyi, di dunia ini ada dua jalan segala macamnya. Nah, di sini kita bisa akan malam hari ini kita akan lebih bahas lagi apa sih yang dimaksudkannya jalan yang sempit atau jalan yang lebar itu. Yesus tahu karena dia berbicara kepada orang-orang yang pada waktu itu di zamannya Tuhan Yesus, tahulah apa arti yang namanya jalan yang sempit atau jalan yang luas. Atau kalau di terjemahan yang lain itu menggunakan kata gerbang, gate dalam bahasa Inggris, bukan jalan. Ada juga yang menggunakan kata road, jalan, atau path, juga sama jalan. Nah, tetapi yang lebih mendekat pada konteks pada waktu itu lebih kepada gate atau gerbang. Karena pada waktu itu, kota-kota pada zamannya Yesus itu dikelilingi oleh tembok. Jadi dari bangsa manapun yang datang atau masuk, contohnya ke Yerusalem, itu ada gerbangnya.
tidak bisa sembarang masuk, harus masuk lewat gerbang. Nah, karena konsep itu dipahami oleh pendengar pada waktu itu, maka Yesus mengambil satu ilustrasi mengenai jalan itu, ya gerbang yang sempit atau gerbang yang luas, supaya menjelaskan tentang jalan keselamatan itu. Nah, yang menariknya, Yesus memberitahu tentang jalan yang benar dan jalan yang lebar. Kedua jalan itu memiliki final destination atau ada ujungnya di sana. Jalan itu ada ujungnya, yaitu nanti kita akan lihat ujung daripada jalan yang luas itu apa. Ujung daripada jalan yang sempit itu apa. Nah, fakta mengenai jalan yang sempit dan jalan yang lebar itu dijelaskan sebenarnya sepanjang Alkitab. Yesus menjelaskan banyak hal tentang jalan yang sempit. Apa sih maksudnya jalan yang sempit itu? Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, di kitab yang lain juga menjelaskan tentang jalan yang lebar. Contoh ya, di dalam Amsal misalnya. Di dalam Amsal pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, contoh dalam bahasa Inggris, there is a way that seem right to a man, but it's the way of death. Jadi ada jalan yang kelihatannya benar bagi manusia, itu menyenangkan bagi manusia. Tetapi dia berkata bahwa jalan itu adalah akhir dari kematian itu sendiri. Atau dalam bahasa Indonesia ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju kematian. Nah, itu gambaran yang lain sebenarnya atau penjelasan yang lain bahwa memang ada jalan yang disangka lurus, ada jalan yang disukai oleh manusia, ada jalan yang tidak menyusahkan karena tidak ada rambu-rambunya di sana, tidak ada hal-hal yang perlu diikuti di sana. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jalan itu ujungnya menuju kematian. Pertanyaan yang timbul waktu kita baca teks ini adalah, siapa sebenarnya jalan itu? Dan kenapa jalan itu sempit? Jadi, saya dapat jelaskan di sini bahwa the narrow gate is Jesus, atau gerbang yang sempit atau jalan yang sempit itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah jalan kehidupan. Karena Yesus pernah berkata, I am the way, sayalah jalan, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Tidak ada jalan yang lain, kata firman Tuhan, kata Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini secara gamblang, Yesus sudah mengatakan, akulah jalan. Akulah pintu di ayat-ayat yang lain. Atau akulah gerbang itu, gerbang yang sempit itu. Gerbang yang dimana orang kalau mencari kehidupan yang kekal, akulah pintunya, kata firman Tuhan. Jadi Yesus adalah the narrow gate atau the narrow path. Yesus adalah gerbang yang sempit itu. Yesus adalah jalan yang sempit itu. Atau mungkin bisa dikatakan yang lain, Yesus adalah jalan yang dimana kita susah-susah gampang mengikutinya. Tidak semudah itu orang mengikutinya. Bahkan di ayatnya yang di ayat ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Bayangkan di sini, jalannya Tuhan tidak semua orang sukai. Sedikit, kata firman Tuhan, yang mengikutinya. Dan jalan yang lebar itu semua orang sukai, tapi di situ ujungnya menuju kematian. Jadi di sini kita harus pahami sebagai anak muda, jadi ya kita harus tahu bahwa Yesus sedang mengajarkan jalan yang sulit sebenarnya, jalan yang tidak gampang untuk dilalui. Bahkan saking tidak gampangnya, Yesus sendiri berkata sedikit orang yang melaluinya. Nah, ini fakta, ini harus kita tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus faktanya memang begitu. Jadi, ikut Tuhan itu gampang, luas, tidak ada aturan, tidak begitu. Tapi ikut Tuhan itu, ya inilah faktanya. Yesus sendiri menjelaskan memang faktanya demikian. Jadi
Yesus adalah jalan yang sempit itu atau gerbang yang sempit itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus menyebutnya? Tadi kita sudah berkata bahwa Yesus adalah gerbang yang sempit itu. Kenapa dia harus menyebut dirinya sebagai jalan yang sempit? Nah, ini yang kita perlu belajar. Yang pertama, karena memang untuk masuk ke Yerusalem baru atau ada gerbang di mana kita akan masuk ke surga, itu kita tidak bisa membawa kehidupan kelam kita, gampang yang kita pikirkan. Tidak segampang manusia pikirkan bahwa, oh saya mau masuk surga, bebas aja masuk surga. Tidak. Terutama kita tidak bisa membawa masa kelam kita. Kita tidak bisa membawa segala kesenangan semata kita ke surga. Kita harus meninggalkan apa yang di belakang kita, kata Paulus, demi mengarahkan apa yang ada di depan kita, yaitu tentang sesuatu hal yang baik mengenai surga itu. Jadi kita harus melupakan semua apa yang menjadi kesenangan kita. Itu saja sudah penderitaan. Itu saja sudah sulit. Melupakan sesuatu yang kita senangi. Melupakan hobi kita yang mungkin merugikan kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa. Melupakan hal-hal apa yang kita sukai sebagai anak-anak muda, tetapi itu Tuhan tidak sukai. Itu saja sulit. Jadi memang secara gamblang, Yesus mengatakan, ya jalanku memang sempit. Kenapa? Karena kamu tidak segampang itu masuknya. Ada harga yang harus kamu bayar. Ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Aku tahu engkau menyukainya, tetapi kamu harus tinggalkan itu, kata firman Tuhan. Itulah salah satu arti kenapa Yesus mengatakan bahwa akulah jalan yang sempit itu. Kemudian, kenapa Yesus mengatakan akulah jalan yang sempit? Kenapa? Karena kalau kita mengikuti Yesus atau masuk melalui gerbang itu, harus ada yang namanya penyangkalan diri. Bahkan firman Tuhan mengatakan pikul salib. Kembali kemarin di minggu yang lalu kita berbicara banyak hal tentang pikul salib. Itu juga bagian bahwa jalan Yesus gampang pikul salib. Oh gampang, yang namanya penyangkalan diri itu gampang. Siapa bilang? Itu susah. Itu butuh yang namanya pengendalian diri yang luar biasa. Itu butuh proses iman yang luar biasa. Dan itu butuh harga yang kita bayar sebagai manusia. Kalau saudara lihat orang-orang yang berjalan dalam iman, contohlah kita belajar kepada Paulus, kita belajar kepada Yesus Kristus yang menjadi teladan utama kita. Semua itu berbicara tentang penyangkalan diri. Semua itu berbicara tentang pikul salib. Orang-orang kalau berbicara tentang imannya, pada sisi yang lain dia sedang berbicara betapa besar penghargaannya, betapa besar pengorbanannya, betapa besar penderitaannya yang dia lalui itu. Itu saja. Jadi kalau kita berbicara, oh saya sudah mengikuti Yesus, itu sama halnya kita sedang berkata, saya sudah menderita dengan Yesus. Saya sudah menderita karena saya mengikuti Yesus. Karena ada hal-hal yang perlu kita harus lakukan. Penyangkalan diri itu wajib hukumnya, pikul salib itu wajib hukumnya. Saya tidak akan berbicara banyak tentang penyangkalan diri. Jadi harus ada penyangkalan diri. Yesus memberitahukan betapa sulitnya mengikuti dirinya dan tak semua orang mengikutinya. Jelas ayat tadi, jalan yang sempit itu sedikit orang yang mengikutinya. Ya memang karena sempit, tidak ada alasan lain kenapa. Kalau teman-teman bertanya, loh kenapa sedikit orang yang mengikutinya? Ya karena memang sulit. Ya karena memang itu sempit. Ya karena memang itu tidak disukai oleh semua orang. Ada harga, ada penyangkalan diri yang harus dibayar di sana. Jadi disitulah Yesus menyebut dirinya sebagai the narrow gate atau gerbang yang sempit atau jalan yang sempit. Yesus selalu membicarakan tentang itu. Jadi mengapa Yesus menjelaskan bahwa dia adalah jalan yang sempit? Memang yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada jalan yang lain.
Di dunia ini ada dua jalan, kata firman Tuhan. Jalan yang sempit dan jalan yang luas. Yaitu jalan yang luas. Seperti yang saya sudah bacakan tadi, there is a way that seems right to a man, but it is the end or it is the way of death. Jadi ada jalan yang disangka lurus, yang disangka baik bagi orang, tetapi itu adalah akhir dari kematian itu. Baik menurut orang, baik bagi manusia, tetapi ujungnya menuju kepada manusia, kematian. Nah, kita juga mau belajar bahwa Yesus sebenarnya bukan hanya berbicara tentang di teks ini mengenai jalan yang sempit itu, betapa sulitnya mengikuti Tuhan Yesus. Contoh ya, seorang pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau mengikutimu." Artinya, "Tuhan, aku mau ikut jalan yang sempit itu." Nah, ini orang ini mengaku seperti ini. "Kemanapun engkau pergi, Tuhan, aku mau saja ikut jalan yang sempit itu. Apapun tantangannya, kemanapun engkau pergi," kata orang itu. Lalu jawaban Tuhan Yesus apa? Perhatikan, dia menjawab seperti ini. "Rubah memiliki lubang, dan burung di udara memiliki sarang. Tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Kenapa Yesus jawab ini? Kenapa Yesus tidak secara gamblang berkata, "Oh nak, kamu baik sekali. Ikutlah aku. Ikut saja aku. Kamu pasti baik. Kamu pasti aman-aman saja." Tapi Yesus tidak serta-merta itu menjelaskan, "Oh iya, gampang, ikut saja saya." Tapi malah memberikan satu kesan bahwa jawaban Tuhan Yesus itu seolah-olah, ya itu tidak gampang loh ikut saya. Dia mengatakan bahwa kalau rubah memiliki lubang atau tempat dia berdiam, burung di udara memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Seolah-olah bahwa tidak nyaman mengikuti Tuhan. Tidak nyaman, seolah-olah tidak ada kepastian. Ada hal-hal yang perlu dibayar di sana. Yesus memberitahu bahwa mengikut Yesus tak segampang yang kita pikirkan. Terkadang ketidakpastian menyertai orang yang mengikutinya. Mungkin saja waktu kita mengikuti Yesus, ada banyak hal yang yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Loh, kenapa saya suruh ikut Tuhan? Tapi kok kayak seperti saya tidak punya Tuhan. Saya punya masalah begitu banyak. Dan doa-doa saya sepertinya sulit untuk dijawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita, karena memang maunya kita ya kalau ikut Tuhan, ya kita diberkatilah. Mujizat Tuhan selalu sertailah. Kenapa doa-doa kita seperti Tuhan tidak jawab, atau mengikuti Tuhan sepertinya sulit sekali. Ini kisah yang pertama. Masih ada banyak kisah. Kisah yang kedua, Yesus pernah berkata kepada seseorang, atau Yesus pernah mengajak kepada seseorang itu, "Ikutlah aku." Lalu orang ini menjawab, "Oke Tuhan, aku mengikuti engkau," kata orang ini. "Tapi izinkanlah aku menguburkan ayahku terlebih dahulu." Lalu jawaban Tuhan Yesus seperti apa? Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati sendiri, tetapi kamu pergi beritakanlah kerajaan Allah." Bayangkan saudara, baik enggak kalau orang ini pulang dulu mengurus ayahnya yang meninggal? Sebenarnya baik. Tapi kenapa Yesus berkata kok seperti Tuhan atau Yesus tidak peduli dengan apa yang dia rasakan? Tidak peduli dengan kematian ayahnya. Sebenarnya penekanannya di sini bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus, itu harus kita punya prioritas. Kita kalau mengikut Yesus, ada harga yang perlu dibayar. Ada harga yang perlu kita bayar sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi inilah yang Yesus katakan, Yesus sedang memberitahu bahwa mengikut Yesus, mengikut jalannya yang sempit itu butuh yang namanya prioritas. Nah, kita sebagai anak muda sulit memang mengikut Yesus. Kenapa sulit? Contohnya saja, sekarang kita sedang live beribadah. Betapa banyak orang yang tidak ikut di dalam grup ini. Karena memang sulit untuk mengikuti mendengar firman Tuhan itu sulit. Membaca firman Tuhan itu sulit.
harus menyediakan waktu yang tepat, harus kita merenungkannya, bahkan ikut live-live seperti ini, bagi sebagian itu orang itu sulit. Memang sulit rasanya, gitu, sulit. Tetapi bagi orang yang sudah mengerti yang namanya the narrow gate, mereka akan bayar harga di situ. Mereka akan memperjuangkan segala sesuatu untuk ikut jalan itu. Satu kisah lagi. Seorang lagi menyatakan komitmennya untuk ikut Yesus dan memohon agar pergi kepada orang tuanya dan mengucapkan selamat tinggal. Ini kisah lagi. Jadi orang ini sudah menyatakan komitmennya kepada Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Dan dia hanya meminta izin untuk pergi ke orang tuanya dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi jawab Tuhan Yesus seperti apa? Dia mengatakan begini, tak seorang pun setelah yang membajak, saya ulangi, tidak seorang pun setelah meletakkan tangannya di bajak dan melihat ke belakang cocok untuk kerajaan Allah. Ini di versi yang lainnya. Tidak seorang pun yang membajak itu menoleh ke belakang. Atau ya memang kalau orang membajak itu, bayangkan kalau saudara pernah bertani, itu kan sapinya duluan. Atau kalau di kampung saya itu pakai kerbau ya kalau membajak. Itu kan kerbaunya duluan. Coba kalau saudara pimpin kerbaunya sambil lihat ke belakang. Ya nggak bisa, kata firman Tuhan. Kamu harus pandu kerbaunya atau lembunya ke depan supaya itu bisa terarah. Jadi ini konsep ini memang dibawa kepada pendengarnya pada waktu itu bahwa demikian juga ikut Tuhan. Kamu harus fokus ke depannya. Kamu tidak bisa bermain-main di belakang. Nah, sebagai anak-anak muda, terkadang kita terlalu banyak menoleh ke belakang. Apa maksudnya menoleh ke belakang? Ingat toh, kita punya masa lalu. Ada dosa-dosa yang masih menyeret sampai sekarang. Kita juga saya sendiri sebagai pendeta, dan tidak segampang itu juga. Saya harus berkata jujur, saya harus berusaha mengarahkan diriku ke depan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menyeret saya, yang mengundang saya untuk menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang artinya mengerjakan kembali, masih lagi kepada masa lalu kita. Kembali ke pornografi dan cabul, kita diseret kembali ke sana. Dan itu firman Tuhan, kalau kamu mau ikut saya, jangan pernah sering-sering menoleh ke belakang. Itu. Ya, oke lah, kalau kita bawa motor kan fungsinya kaca spion itu untuk melihat, sekali-kali lihat ke belakang. Tapi coba saudara bawa motor, lihat kaca spionnya saja sepanjang jalan itu. Maka kecelakaan yang kita dapat. Dan memang kalau kita mau mengarah ke depan, mau ikut jalannya Tuhan, firman Tuhan bilang kamu tidak boleh bermain-main terhadap masa lampaumu. Seperti itu. Jadi ada banyak kisah-kisah yang lain, saudara-saudara bisa temukan tentang kisah yang lain, bagaimana mengikut Yesus itu sangat sulit. Sulit. Kenapa? Sulitnya karena kita harus ada penyangkalan dirinya, pikul salibnya. Bahkan jalan Tuhan Yesus itu mau dibilang jalan penderitaan. Karena segala sesuatu itu berbicara tentang pengorbanan. Salib itu adalah lambang dari pengorbanan atau simbol dari pengorbanan. Jadi mengikut Yesus ya siap menderita atau siap mengorbankan hal-hal yang itu untuk dilepaskan. Jadi memang orang ini sebenarnya bukan Yesus tega atau tidak mengerti orang ini yang hanya minta izin untuk selamat tinggal aja kepada orang tuanya. Tapi Yesus tahu loh hatinya. Mungkin dia hanya berkata secara mulutnya, oh saya mau minta izin aja. Tapi kan Yesus tahu hatinya. Dan dia melihat hatinya bahwa orang ini tidak sepenuhnya mau mengikut Tuhan Yesus. Dia masih pergi mau minta izin kepada orang tuanya, dan dia tahu dalam hatinya mungkin, ya kalau papa saya izinkan atau mama saya izin, totalitasnya itu tidak ada. Dan itu Tuhan yang tahu orang itu. Jadi Yesus mengenal hatinya. Jadi ada masih banyak kisah yang lain. Nah, Amsal 29 ayat ke-18 di sana dikatakan, bila tidak ada
wahyu. Apa maksudnya wahyu? Firman. Jika tidak ada jalan yang sempit itu, jika tidak ada Yesus sendiri, maka liarlah rakyat. Bayangkan saudara, jika kita mengikuti jalan atau ada jalan di bumi ini yang tanpa aturan, tidak ada markanya, tidak ada aturan apapun di jalan itu, maka itu akan terjadi tabrakan yang begitu luar biasa, tidak tahu arahnya. Orang mau ke kiri, dia ambil ke kanan segala macam. Orang harusnya mobilnya dia jalan maju, dia mundur, belok segala macam di tengah jalan. Pasti akan kacau semua. Maka liarlah rakyat, kata firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukum yang dimaksudkan itu adalah firman itu sendiri, yaitu jalan kehidupan itu sendiri, yaitu the narrow gate, yaitu jalan yang sempit itu. Itulah mereka yang berbahagia. Jadi berbahagialah kita semua yang live pada malam hari ini, yang masih ada mau mengikuti jalan kebenaran itu, masih mau hidup di dalam kebenaran itu. Penekanan saya pada malam hari ini, jangan hidup menurut apa yang menjadi kebiasaan sekitar, tetapi hidup menurut jalan kebenaran itu. Walaupun susah, tapi ujungnya menuju kebahagiaan yang kekal. Kenapa saya katakan jangan hidup seperti apa yang terjadi di kebiasaan sekitar kita? Lah, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Saya begitu melihat anak-anak muda, mereka baik-baik di kampung. Tapi waktu mereka turun di kota dan mereka sekolah, ya mereka yang tadinya baik-baik, mereka turun di kota, ada pergaulan yang buruk, akhirnya mereka jadi buruk. Jadi mereka hidup sesuai di sekitar mereka. Jadi mari jangan hidup sesuai dengan kebiasaan sekitar. Bahkan jangan ikuti orang tua kita kalau memang itu tidak baik. Atau siapapun yang mengajak kita untuk hidup di dalam di luar dari kebenaran, jangan pernah ikut itu. Tapi mari kita hidup memperjuangkan kebenaran itu, memperjuangkan diri kita melalui penyangkalan diri, melalui pikul salib untuk ikut jalan kebenaran itu, untuk bahkan untuk menderita hidup di dalam jalan kebenaran itu. Roma 12 ayat yang kedua, ayat yang mungkin kita sudah tahu bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa. Artinya you have to be different. Kamu harus menjadi berbeda dari yang lain. Kamu harus pilih satu jalan yang membawa kamu kepada kebenaran. Dan jalan itu memang jalan kebenaran. Karena ujungnya adalah kehidupan. Kamu harus berbeda. Ya memang susah. Kalau ada orang yang mengajak kita kepada jalan yang luas itu, ya itu enak. Enak. Saya pernah khotbah di hadapan jemaat, saya tanya begini, Pak, enak enggak 2 istri? Karena kebetulan kami di Sumba di sini, kami bisa, kalau orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka bisa ambil istri sampai 12, terserah mereka, semampu mereka. Hei, saya tanya kepada mungkin salah satu di sini, siapa? Saya coba tanya. Siapa yang punya narrow face broad? Dia host. Oh, Yeremias berarti ya. Ada cowok di sini, ada Bro Daud. Halo Bro Daud. Bro Daud bisa dengar halo. saya? Ya, dengar. Kalau saudara bisa punya 3 istri, enak enggak Bang? Jujur loh, laki pasti jujur lah. Ya, 3 kalau istri, satu cantik semua lah Bang. ya secara keinginan pasti ya senang begitu. Ya senang ya. Iya saya kalau bisa jangan 3 Bang Daud. Kalau bisa 6, 12 begitu kan. 12. Iya. Enak sih Bang. Ya jujur aja kita tinggal ya maksudnya saya mau fair gitu loh. Kalau kita anak muda itu banyak kemauannya.
saya sebagai pendeta kalau tidak hidup dalam kebenaran, nah ini ada yang bilang 20 istri sekaligus ini, bagus ini. Tapi itu kan manusianya kita kan. Siapa yang tidak mau begitu kan? Mau banyak boleh, tapi kan itulah yang harus disalibkan, brother. Itulah yang harus kita perjuangkan, bahwa apa yang baik secara manusiawi kita itu kita harus sangkali. Itu. Atau mungkin teman-teman yang cewek, siapa sih yang enggak suka misalnya menikah dengan orang yang kaya tapi dia ateis, tapi dia menjamin segala sesuatunya kepada kita? Siapa yang enggak suka itu? Pasti secara manusia kita suka. Ya pasti kan, pasti maulah. Biasanya cewek-cewek suka dimanja begitu kan, suka perlengkapan make up-nya tersedia semuanya. Pasti kalau ada yang tawarin begitu, orang-orang kaya ganteng dari Korea lagi, pasti suka begitu. Tapi kan apakah itu benar di hadapan Tuhan? Kan tanya lagi kan. Nah itu penderitaan kita. Jadi ada banyak hal yang harus kita sangkali, yang seharusnya sebagai manusia kita suka, secara daging kita suka, tapi di dalam Kristus kita harus lepaskan itu. Jadi jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kerjakanlah penyangkalan diri kita. Penyangkalan diri artinya apa yang disukai oleh daging kita. Saya kalau tanya kepada cowok atau cewek pun, nonton pornografi itu enak enggak? Kalau kalian mau jujur secara daging, enak loh. Ya toh? Secara daging loh, saya mau jujur kepada kalian, itu enak. Gitu. Tapi apakah itu enak? Itu baik di hadapan Tuhan? Yang enak bagi kita, yang baik menurut pengertian kita, itulah jalan luas kita. Kita mau berjalan sesuai kedagingan kita, itu jalan luas. Tapi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, yang namanya pornografi itu harus dihilangkan. Itulah salib kita. Yang namanya enak menjadi punya istri banyak, ya itu harus kita hilangkan. Yang namanya enak apa saja sebagai anak muda, yang dilakukan sebagai anak muda yang edakan penyangkal. Jadi bisa saja jalan luas itu kamu tidak sedawarin jalan luas. Oh, saya ingat saudara, waktu saya pelayan di Tegal, saya dari Salatiga, saya di Tegal. Saya menuju ke stasiun jam 4 subuh. Itu saya dikeroyok sama, bukan dikeroyok sih, saya dihadang sama para pelacur gitu kan. Pak, ada bencong, ada pelacuran. Mereka sudah tunggu di pinggir jalan. Hei, secara manusia itu enak enggak? Enak lah. Ya kan, udah tunggu di situ. Bayarnya juga sudah seberapa. Tapi kan ikut Tuhanmu kan gimana gitu loh. Nah, yang ketawa ini Bang Roy itu ini pasti punya pengalaman ini. Ya maksudnya fair gitu loh. Pastilah ada yang ngajak kita untuk ke jalan luas itu. Ya kok. Tiba-tiba di kamar, kita pergi di satu hotel misalnya, kita diketuk pintunya, Bang, dingin ya Bang, perlu pijit enggak Bang? Itu kan ditawarin itu. Jadi kita mau lari mendekat atau lari menjauh Bang? Nah itu kan harus keputusan di tangan kita, mau mendekat atau menjauh. Menjauh ya. Menjauh. Nah itu berarti saudara mau ikut jalan yang susah gitu. Jadi kalau kita ikut yang baik menurut kita, ya enak memang secara daging kita. Tapi yang susahnya adalah waktu kita melawan daging kita, meninggalkan apa yang enak bagi daging kita. Jadi sekali lagi, yang namanya jalan luas itu enak, itu enak, semuanya enak. Tapi yang enak itu harus disangkali, harus ikut menderita. Begitu juga untuk teman-teman yang cewek, ada banyak yang enak menurut cewek-cewek. Punya pacar yang ganteng, ya pasti enak lah. Punya pacar yang suami yang kaya, tapi dia tidak, walaupun tidak takut Tuhan, pasti enak juga karena pikir kekayaannya. Tapi ingatlah, apakah benar menurut Tuhan? Itu kembali kepada diri kita. Jadi
selepas kita mengetahui maksud daripada the narrow gate, marilah kita menjadi seorang yang memposisikan diri kita. Ya, aku tahu mengikut Tuhan itu sulit. Dan saya mau bersedia untuk mengerjakan penyangkalan diri saya. Tidak hidup ikut sesuai apa yang saya mau. Tapi saya berubah dalam pikiran saya. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, satu saya mau tekankan, maksud the narrow gate adalah hiduplah dengan kekuatan iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada jalan yang luas itu yang ditawarkan kepada kita. Entah itu kekayaan, entah itu seks, entah itu narkoba, entah itu pornografi, entah itu miras, entah itu rokok, entah itu pelacuran, seks bebas, apa saja. Itu kita semua punya peluang untuk mendapatkan itu sebagai manusia. Saya sebagai pendeta punya peluang untuk mendapatkan itu. Tapi peluang itu menjadi saya batasi atau saya tolak. Kenapa? Karena saya sudah mengkhususkan diri saya. Saya tahu maksudnya the narrow gate itu. Dan saya mau berkorban. Saya mau merelakan keinginan daging saya. Saya mau relakan apa saja untuk mengikuti the narrow gate itu. Sempit ya, susah ya, sulit ya, tapi ujungnya yang mengenakan, yaitu hidup yang kekal. Pesan saya, hai kita semua anak-anak muda, marilah mengertilah yang namanya the narrow gate itu, the narrow path itu, the narrow road itu, jalan yang sempit itu, yaitu Yesus Kristus yang mengajarkan kita secara gamblang bahwa mengikut Dia itu memang susah. Tidak semua orang berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena semua orang mengikuti jalannya sendiri. Jangan sampai kita suatu saat di antara kita yang pada malam hari ini, waktu kita mau menghadap Tuhan, and Jesus says, I don't know you. Saya tidak mengenal engkau. Enyalah daripadaku. Jangan sampai seperti itu. Karena di dalam dunia ini kita tidak mau menyangkal diri untuk hidup di jalan kebenaran firman Tuhan. Jadi marilah kita bertobat jika kita sedang ada di jalan yang luas itu. Atau marilah kita kuatkan iman kita. Berdirilah teguh dalam iman jika ada orang-orang yang menawarkan jalan yang luas itu. Jalan yang luas selalu di depan mata. Jalan yang luas tidak perlu dicari. Itu ada dalam dirimu. Itu ada dalam pikiranmu. Itu ada dalam kedaginganmu. Tetapi berbahagialah engkau dan saya yang selalu hidup dalam kebenaran, mengendalikan pikiran, mengendalikan kedagingan kita, mengendalikan di luar dari daging kita, karena kita mau berkorban dan menyangkal diri bagi mengikuti Yesus. Tetap hidup di dalam kesulitan kita untuk mengikuti Yesus. Jadi ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Pesan saya sebagai pembicara pada malam hari ini, mari kita semua pastikan bahwa pikirlah milikilah konsep dalam pikiran kita bahwa jalan kita memang sempit, susah, sulit. Tetapi ingatlah, di ujungnya itu yang Tuhan janjikan, itulah kehidupan kita, itulah kekekalan kita. Daripada mengikuti yang luas, tapi ujungnya menuju kepada kematian. Semoga kita menjadi pemberita-pemberita daripada jalan yang sempit itu. Atau kita menjadi orang yang menjadi panutan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bahwa kita rela menderita demi sesuatu yang mulia, demi sesuatu yang luar biasa. Jadi semangat terus bagi anak muda, tetap rela berkorban, menyangkal diri, pikul salib, dan memiliki konsep bahwa ikut Tuhan, siap menderita. Ikut Tuhan, siap melepaskan apa yang menjadi keinginan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, pikirannya Tuhan. Mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan kepada narator kita dari APRI. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Kak Aris buat Amin. Haleluya. firman Tuhan malam hari ini yang sangat memberkati kita. Dan saya juga berharap kita semua ada di jalan yang sempit. Walaupun sempit, tapi itu akhirnya menuju kepada kebahagiaan, kehidupan yang kekal.
Ya, saya mau berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada sesuatu yang menjanggal di dalam hati seperti itu, ingin menanyakan, silakan. Boleh buka mic-nya atau bisa kirim aja lewat room chat kita. Semua pada diam. Ayo teman-teman, boleh silakan bertanya atau mungkin mau cerita tentang pengalaman atau kesaksian. Boleh saya berikan waktu dan kesempatan buat teman-teman. Oke, dari saya mau bertanya Kak, ini pengalaman sharing dari seorang anak muda kepada saya, dan dia berkata demikian, Kak, aku udah terlanjur sayang sama orang itu, aku udah terlanjur cinta, aku udah bertahun-tahun saling mencintai, saling menyayangi, tapi orang itu adalah orang pemarah, dia suka sekali berkata-kata kasar terhadap aku, dan dia juga seringkali minum, rokok, bahkan juga melakukan hal yang gak benar seperti itu. Tapi bagaimana apa yang harus aku lakukan seperti itu? Dia, tapi memang saya sudah memberikan arahan, masukan sama dia, tapi keputusan kan ada di tangan dia. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu juga berbicara tentang keinginan daging? Ya, memang seperti itu keinginan daging, tetapi bagaimana solusi dan arahan yang tepat untuk kita mengarahkan dia agar dia memiliki sebuah pendirian, sebuah komitmen dalam dirinya, dia tetap mempertahankan hidupnya dalam kebenaran seperti itu, Kak. Oke, ini kan soal pacaran ya. Saya selalu punya ini waktu satu prinsip waktu pacaran. Mencari yang terbaik itu tidak perlu sebenarnya. Maksudnya untuk mendapatkan yang terbaik itu tidak perlu dicari. Maksudnya tidak perlu dikejar-kejar. Apalagi sudah tahu dia sudah buruk, lalu kita kejar-kejar. Padahal sebenarnya untuk mendapatkan yang terbaik, cukup jadilah yang terbaik. Maka orang-orang yang terbaik itu akan datang kepadamu. Nah, kalau kasusnya seperti inilah. Contoh, kita punya pacar misalnya. Tapi kita tahu pacar kita peminum. Pacar kita itu perokok, pacar kita itu suka seks bebas, pacar kita tidak mau meninggalkan daging. Tapi keinginan dasar kalau mau pacaran, bangunlah dasar cinta itu di atas cinta Yesus Kristus. Nah, cintanya Yesus Kristus itu sudah pasti cinta kebenaran, bukan cinta dosa. Jadi bagaimana mungkin kita meluangkan waktu dengan orang-orang yang hanya menyia-nyiakan hidupnya, membuang waktu kita hanya bersama-sama dengan orang yang masih tidak mau berubah, masih ini. Kadang kita memutuskan, ya udah nanti menikah aja lah. Nanti kalau menikah baru kita ya pasti berubahlah kalau saya nasihati. Ingat, kita tidak pernah mengubah manusia. Kita hanya cukup berdoa dan Tuhanlah yang memberikan, yang mengubah manusia. Jadi kalau maksud saya, solusinya adalah kembali kepada diri kita. Jangan sampai kita mencintai seorang semata-mata karena kedagingan. Karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia kaya, karena memang dia punya link atau banyak dikenal, populer atau bagaimanapun. Jangan sampai karena dasar itu. Tapi kalau kita mencintai seseorang dengan dasar kasih, saya pikir Roh Kudus tidak pernah memimpin kita untuk mencintai orang-orang yang tidak wajar seperti itu. Ya ada kisahnya di mana Allah pada satu ketika menyuruh para nabinya untuk mencintai para pelacur, ada kisah tertentu. Tetapi itu ada maksud tersendiri Tuhan. Gitu. Jadi solusinya bagi saya kembali bertanya kepada diri kita, apakah saya mencintai itu atas dasar cintanya Tuhan atau saya mencintai itu semata-mata karena cintanya saya? Saya pasti kalau saya sendiri, kalau saya membangun itu dengan cinta kasih Tuhan, otomatislah kita sebagai anak Tuhan cari pasangan hidup yang mendukung kita. Maksudnya mendukung apa ya? Sedikit tidaknya tidak merokok lah. Masa seorang yang cinta Tuhan dia merokok merusak kehidupannya sendiri, miras dan segala macam, apalagi main perempuan dan segala macam, atau dia cewek yang ya tidak jelas lah. Jadi bagi saya jangan buang-buang waktu
hanya karena mengikuti dengan kedagingan. Tapi kalau memang kita benar-benar merasa bahwa itu jalannya Tuhan, ya kita juga tidak menghakimi orang lain ya. Kita tidak berani mengatakan putuskan saja dia. Tidak, kita hanya cuma mengarahkan ke orang itu, tanya ke dirimu, apakah kamu benar-benar mencintai orang itu karena Tuhan menyuruh kamu, atau kamu hanya sekedar cinta dalam pengertian kedagingan. Jadi itu saja, kembali kepada dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, tambahan dikit ya Kak Aris. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur melakukan sesuatu seperti itu? Nah, langkah apa yang harus dia ambil untuk dia berhenti dari semuanya itu? Sesuatu itu maksudnya apa ya? Seks kah? Karena mereka pacaran lalu seks begitu? Iya Kak. Oke, kalau saya, misalnya saya sebagai pendeta, lalu datang sepasang ini berkata, Kak, kami sudah jatuh dalam dosa. Ya pasti yang namanya dosa, semua orang sudah berdosa. Sekarang kan bagaimana mereka mengaku bahwa mereka sudah berdosa dan mereka dipulihkan. Tidak ada dosa yang tidak diselesaikan di dalam nama Yesus. Yang penting mereka secara jujur mengatakan bahwa kami sudah berdosa dan kami mau dipulihkan. Jadi solusinya adalah kembali di kaki Yesus untuk dipulihkan. Jadi bukan diceraikan, tapi kalau mereka memang saling mencintai, persoalannya kalau mereka sudah jatuh dalam dosa, ya mau tidak mau harus dipulihkan, dan Yesus selalu terbuka kepada orang-orang yang berdosa dan mengakui dosanya dan mau dipulihkan. Itu supaya nanti berdasarkan pengakuan itu didoakan dan keluarga mereka diberkati. Oke, terima kasih Kak Aris. Kembali ke Yari Akti. Terima kasih Kak Yair sudah sharing pengalaman Kak Yair. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan ke Daud mungkin. Kak Ritania. Ayo loh. Mumpung dikasih kesempatan untuk bertanya, boleh ya bertanya. Kak, saya mau bertanya. Kalau pria yang suka seks, dia sudah melayani, tapi dia jatuh lagi dalam dosa berapa kali, itu sengaja apa tidak sengaja? Pria sukanya seks bebas lah istilahnya ya. Yeah. Tapi dia sudah melayani. Yeah. Oke, terus pertanyaannya sengaja atau tidak sengaja? Ya kalau namanya seks itu dilakukan secara kesadaran, ya kan? Tidak mungkin dia sementara ngigo begitu lalu dia melakukan seks, itu mungkin ya kayak mimpi basah lah kan? Bisa, tapi kalau dia sudah secara terbuka seperti itu ya mau tidak mau dibilang sengaja lah. Ya artinya sengaja dalam pengertian itu sudah terancana dalam pikirannya membuahkan dosa. Makanya kan hati-hati dalam pikiran. Berpikirlah jernih karena kalau dari situ akan membuahkan dosa. Sebenarnya ujungnya laki-laki yang seperti itu, jujur saya laki-laki. Paling berat sebagai laki-laki yaitu pikirannya sebenarnya. Beda loh sama cewek, kalau cewek lihat cowok telanjang dada, itu biasa-biasa aja cewek. Bagaimana cewek? Paling kalau lihat ototnya, oh dia body, six-pack, ya paling gitulah komennya. Tapi coba kalau cowok lihat cewek telanjang dada, itu pikirannya udah bocor kemana-mana itu. Artinya kan sebenarnya dia sudah sengaja melalui pikirannya. Akhirnya karena dia tidak mengendalikan pikirannya, seperti pikiran cabul, maka selalu jatuh kepada hal yang sama. Nampaknya pelayanan hal-hal yang keluar. Contoh, dia bermain musik, kan jarinya saja yang bermain, skillnya saja yang bermain, tapi otaknya belum tentu bermain, pikirannya belum tentu bermain. Maksudnya apa? Belum tentu kudus. Orang yang nampaknya mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan, inilah aku, belum tentu dia menyembah Tuhan loh. Tetapi pikirannya pikiran cabul. Jadi itulah yang sebenarnya mengendalikan cowok itu sehingga secara sengaja
melakukan seks akhirnya jatuh di dalam hal yang sama. Jadi memang itulah sulitnya mengikuti Yesus Kristus. John Smith paling hebat, yang paling berat itu adalah pikiran. Gitu. Makanya contoh aja, kalau kita bilang sama dari anak kecil sampai dia besar kepada anak itu kita bilang, kamu bodoh, sampai dia tua kita bilang bodoh. Ya dia akan bodoh terus. Dia belajar pun dia tidak akan belajar untuk pintar, dia hanya mengikuti orang lain karena dia berpikir bodoh. Kemarin kita baru dengar ada kisah bom bunuh diri. Itu karena dicuci otaknya. Kenapa? Dia akan dicuci otaknya. Oh, kalau kamu bom bunuh diri, kamu pasti akan dapat bidadari ini, begini-begini. Itu kan dicuci otaknya. Sampai karena dikendalikan oleh pikirannya, sampai nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Karena dia tidak kendalikan pikirannya. Sama dengan cowok yang jatuh lagi dalam seks itu. Sebenarnya masalah pikiran. Dia harus benahi pikirannya, yaitu pikiran datangnya selalu dari hati yang benar, sikap yang benar dari hadapan Tuhan. Kalau dia tidak pernah merasakan atau dia tidak menghormati kehadiran Tuhan, dia tidak akan pernah mengendalikan pikirannya. Orang yang menghargai, menghormati kehadiran Tuhan, dia akan lebih mudah untuk mengendalikan pikirannya. Dan otomatis pikiran itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia. Bukan jatuh dalam dosa. Terima kasih, Adi. Saya punya pengalaman itu tadi di firman Tuhan itu sangat luar biasa menurut saya. Saya punya teman, saya sudah kenal begitu lama, dia orang yang sukses, menurut saya sukses kaya, dia punya segalanya. Kita sudah berteman sangat lama, saya mengenal dia dengan baik. Karena dia satu anak Tuhan, saya percaya kalau dia itu anak Tuhan yang baik. Ternyata satu hari dia bilang kita mau ketemuan. Saya izinkan dia ketemu sama saya karena saya sudah mengenal dia itu sangat lama. Tapi tiba-tiba dia menyukai sesuatu yang tidak saya sukai, yaitu seks. Dia bilang sama saya akan kasih kamu apapun itu, tapi kamu harus ikut apa mau saya. Saya hanya bilang karena Tuhan, karena saya dibaptis, saya mengikut Tuhan itu sendiri ya, belum ngerti apa-apa, tapi saya harus hidup benar-benar harus dewasa dengan rohani saya. Saya minta hadirat Tuhan, saya hanya bicara sama teman saya tidak bisa, maaf ya. Lebih baik saya bekerja keras, lebih baik saya susah sendiri, daripada saya berbuat salah di mata Tuhan, itu menambah dosa saya, bukan ke dia ya kan. Dia kita sudah mulai dia itu maksudnya dia tidak mau berteman sama saya lagi dan tidak mau hubungi saya lagi. Itu menurut saya tidak masalah, sekalipun mereka menjauh dari saya, yang penting saya tidak mendekat dalam dosa itu. Tiba-tiba lagi dia menghubungi saya lagi, dia bertanya dengan hal-hal yang tidak baik, mengirim foto yang tidak baik. Saya kasih blok dia. Saya menceritakan itu kepada hamba Tuhan, kepada Bapak dan Ibu Gembala saya, karena saya anak rohaninya dia. Saya harus lebih terbuka sama mereka, saya harus jujur. Ya, menurut mereka itu lebih bagus sih. Nah, pas yang disampaikan tadi sama Kak Aris itu luar biasa, sangat memberkati saya. Berarti pilihan saya itu tepat dan baik di mata Tuhan. Saya bertanya kepada Kak Aris tadi tentang pengalaman cowok itu ya. Itu menceritakan tentang pasangan saya, pacar saya ya. Dia sudah pernah seks dengan mantannya. Dia bilang itu tidak sengaja. Saya terima, mungkin dia tidak sengaja, tapi dia belum jujur sama saya sepenuhnya. Ternyata mereka sudah sering, dia sama mantannya itu nanti putus sama mantannya satu lagi, dia pacaran lagi, diam seks lagi. Berarti itu menurut saya tidak sengaja.
Walaupun kamu seorang hamba Tuhan, kamu sekolah pendeta, tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu percuma. Menurut saya menyampaikan kepada itu dan saya memutuskan, kita sudah putus. Dia mau balikan lagi sama saya, tapi saya memutuskan tidak mau balikan lagi sama dia kalau dia tidak mau bertobat. Menurut saya ya, walaupun saya saya baru jadi Kristen itu mau 5 tahun ya, baru 5 tahun mau jadi Kristen, orang-orang percaya dengan Tuhan. Saya asal dari Buddha ya, saya tidak mengenal Tuhan, tapi suatu kepercayaan Tuhan percayakan dalam kehidupan saya itu mengerti firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, saya mengerti di firman Tuhan itu saya harus mendewasakan rohani saya. Saya membicarakan kepada pasangan saya itu atau mantan saya itu, saya tidak mau balikan sama orang yang tidak mau bertobat. Walaupun kamu hamba Tuhan, kamu sekolah pendeta, kamu sudah melayani, tapi kalau di hidupmu tidak bertobat, itu akan sia-sia. Karena kalau pernikahan orang Kristen tidak boleh cerai lagi, harus cerai lagi itu tidak diizinkan oleh agama kita. Menurut kakak itu baik tidak keputusan saya itu? Oke, terima kasih Adi Sofia ya. Iya Kak. Oke, pertama saya mengucapkan selamat buat Adik Sofia karena barusan saja Adik Sofia sedang menceritakan perjalanan iman Adik Sofia dalam mengikut jalan yang menang. Pertama, tadi menolak untuk seks. Itu. Yang kedua, blok dia. Yang ketiga, mencari pertolongan di pihak lain. Seperti mentor atau Bapak Gembala Sidang, itu sudah cara yang tepat gitu. Kemudian ada ajakan lagi untuk mengulang hal yang sama dan akhirnya memutuskan tidak. Dan kemudian tentang pacarnya tadi yang suka seperti itu dan masih berpikir untuk melanjutkan atau tidak, semua itu adalah keputusan di mana adik sudah menjadi teladan bagi kita semua pada malam hari ini. Saya inginkan tekankan satu hal, tidak peduli kamu seorang pendeta yang melayani full time, tidak peduli kamu worship leader, tapi kalau kamu tidak menang kepada dagingmu sendiri, kamu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Semua adalah nol di hadapan Tuhan. Dan apa yang Adi Sofia sedang bicarakan tadi itu adalah sesuatu, itulah pelayanan itu sendiri. Kalau kamu saja menang kepada dagingmu sendiri, itu sudahlah pelayanan. Gitu, karena kamu sudah menjadi berkat. Malam ini kamu sudah jadi berkat bagi kita. Menolak sesuatu yang berupa daging itu ya bukan hal yang gampang. Makanya saya bilang tadi, saya tanya kepada yang cowok, enak nggak seks? Ya semua enak, apalagi istrinya 12. Mana mau bilang tidak enak. Tapi itu kan dagingnya kita. Dan itu hal yang buruk. Jadi apa yang enak bagi kita itu kalau tidak benar bagi Tuhan, ya kita harus berkata tidak. Nah, saya apa yang diputuskan oleh Adi Sofia tadi itu benar. Bahkan untuk melanjutkan lagi, saya kasih tips lagi, untuk melanjutkan untuk menjalani pacaran dengan pacarmu yang masih kehidupannya seperti itu, saya hanya mau bilang, kalau memang dia tidak bertobat, dikasih waktu, tidak bertobat, segera tinggalkan orang itu karena Adi Sofia itu adalah berharga di mata Tuhan. Itu pasti akan diberi yang terbaik oleh Tuhan. Cukup Adi Sofia jadilah yang terbaik, maka Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagimu. Jangan sibukkan waktumu, jangan sibukkan hal hal hanya untuk dia, hanya menjadi berpikirlah, berdoalah untuk itu, kasihlah Adi Sofia dan kebenaran, dahulukanlah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan termasuk yang kriteria yang Adi Sofia inginkan, cowok yang Adi Sofia inginkan, pasti Tuhan siapkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Kak Aris. Terima kasih juga buat Aris Sofia yang sudah membagikan cerita pengalaman hidupnya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain mau bertanya atau punya cerita yang sama, boleh diceritakan di dalam Zoom ini. Masih ada? Ayo, teman-teman mau bersaksi, kita kan anggaplah semua dalam live ini adalah saudara seiman. Jadi saya suka tadi sama Adi Sofia karena dia bisa luas dengan gamblang menceritakan dirinya sendiri. Itu dia sedang menolong dirinya sendiri, dia juga menolong orang lain. Jadi kita ini saudara, kalau memang ada kendala, ada sesuatu yang perlu didoakan, satu dan yang lain, kita terbuka dalam. Memang ini topik seram ya, karena itu akan berbahas tentang dosa. Tapi kalau dosa tidak dipulihkan, maka lebih seram lagi hidup kita. Banyak yang sukanya kan, harusnya kan, oh bagaimana menjadi anak muda yang sukses, tambah ganteng, tambah punya uang, kan itu topik-topik menarik. Tapi mungkin malam hari ini seperti kita tidak suka atau kita seperti kok bahas itu lagi, aku tidak suka atau gimana. Tapi ya itulah yang bagi saya sebagai pembicara malam hari ini, bagi saya anak muda yang menjadi teladan dalam hal kerohanian, menang atas dirinya sendiri, dialah pelayan yang sesungguhnya itu. Tidak peduli dia pendeta mau hebat bagaimanapun gerejanya, kalau dia tidak menang kepada dirinya sendiri, tidak pikul salib, tidak menyangkal diri, maka jangan sampai suatu saat Tuhan berkata, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Jadi kita share aja satu yang lain. Atau bertanya silakan. Oke, silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya atau mau menyangga juga bisa dari Dadau siapapun di malam hari ini, silakan bebas, kita santai, jangan kaku yang tegang juga ya. Bang Royto itu jangan sampai ada punya pengalaman itu, bisa. Silakan Bang kalau ada. Oh ini Royto. Kak Aris. Ada dari Kak Rosmayanti. Ya. Ini pertanyaannya, mengapa Allah membuat keselamatan jalan yang begitu sempit, bukan keselamatan jalan yang luas gitu. Mungkin pertanyaan kenapa harus jalan yang sempit yang Tuhan, maksudnya untuk kita mendapatkan keselamatan itu kenapa harus jalannya sempit, kenapa enggak jalan yang luas aja biar semua orang langsung masuk gitu. Mungkin pertanyaannya begitu Kak. Oke, kenapa sih menjadi sempit? Kenapa tidak luas? Kembali kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa, itu tidak ada yang namanya istilah sempit. Itu tidak ada yang namanya istilah sulit. Itu tidak ada yang namanya pengorbanan. Itu tidak ada yang namanya sakit. Semua yang negatif tidak ada. Manusia hidup dengan kesenangan yang begitu luar biasa. Manusia hidup dengan, ya tidak ada istilah-istilah yang dipertanyakan seperti kok sekarang kita harus berjuang seperti itu. Kenapa? Ya satunya karena memang manusia sudah telah berdosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu dibutuhkan manusia yang tadinya memiliki pilihan bebas itu untuk kembali mengikuti jalan kebenaran. Manusia jatuh karena kebebasannya sendiri. Maka dengan kebebasan itu juga Tuhan pakai kebebasannya itu, kebebasan manusia atau free will-nya manusia untuk kembali memilih jalan kebenaran. Masalahnya adalah, beratnya adalah karena kehendak manusia itu, kehendak bebas manusia itu
lebih suka kepada keinginan dagingnya. Itu aja beratnya. Kalau dari Tuhan itu tidak sulit sebenarnya. Dia sudah membuka semuanya. Dia sudah open semuanya. Yang tadinya kita harus menghapus dosa dengan burung tekukur, domba, dan segala macam yang ribetnya. Yesus dengan oleh darahnya satunya sekali untuk selamanya. Sudah semua simple. Tapi yang sulit itu adalah daging kita sendiri untuk kembali kepada jalan kebenaran. Jadi mulanya kenapa menjadi sempit ya karena ulah manusia jatuh dalam dosa. Dan kenapa menjadi berat ya karena ulah manusia juga untuk kembali kepada kebenarannya dia harus mengikuti keinginan dirinya sendiri, maka sulit. Jadi kita sebenarnya yang membangun rintangan diri sendiri. Ya kalau tanya lagi ya pulang-pulang tanya kenapa manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Gitu, kayak akhirnya memilih. Ya itu pertanyaan yang lain lagi, itu bisa dijadikan satu tema lagi itu. Tapi intinya karena dosa sehingga ada istilah sulit, menderita, pengorbanan segala macam karena dosa itulah. Terima kasih. Bagaimana Kak Rosmayanti, mana ya? Kak Rosmayanti jelas? Ya Kak, jelas Kak. Oke Kak, makasih ya Kak Aris. Oke, di Rosmayanti. Ini Kak Aris ada lagi yang bertanya dari Royto. Katanya bagaimana saya dapat memiliki jaminan keselamatan? Oke, ya jaminan keselamatan itu kan bukan karena perbuatan kita kan, tapi karena iman. Percaya siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, itu dia diselamatkan. Itu sudah jaminan, tidak bisa diubah. Jadi sebaik apapun kita, itu tidak akan membeli keselamatan. Pasti kita tanya, ya kalau begitu ikuti aja jalan yang luas Bang. Itu kan kalau kita sudah percaya, mengaku dalam hati kita, ya udahlah kan sudah punya keselamatan. Begitu. Lah, kalau orang percaya itu tidak mungkinlah suka dosa, kembalinya di situ. Kalau orang yang di dalam Tuhan itu tidak mungkinlah dia masih hidup dalam kekelamannya dia. Lalu bagaimana caranya orang mengungkapkan imannya bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah memiliki iman dengan cara menampilkan perbuatannya. Saya tidak akan pernah tahu Bung Royto itu orang percaya kalau Bung Royto tidak berlaku benar. Kalau Bung Royto tidak menampilkan yang benar di hadapan kita semua. Contoh misalnya, sudah percaya, misalnya saya sudah percaya sama Tuhan, mengaku dalam mulut, tapi Bung Royto itu melakukan yang tidak benar dalam sepanjang hidupnya. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Bung Royto itu adalah anak Tuhan? Tidak mungkin saya percaya, karena dari kelakuannya saja sudah tidak benar. Jadi firman Tuhan berkata, kalau mau lihat orang itu benar atau tidak, lihatlah buahnya. Begitu. Jadi jaminan itu adalah ya iman kita, Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus. Tapi kan kita masih hidup di bumi ini. Nah, orang yang hidup di bumi ini wajib menunjukkan bahwa dia orang iman, orang beriman, atau orang yang memiliki jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Berbuat yang baik. Beda kasusnya dengan orang yang disalib di sampingnya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus waktu orang itu berkata, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau, dan Yesus berkata, hari ini pun Engkau bersama aku di Firdaus. Itu memang kasusnya beda. Dia hanya mengaku, Yesus ingat saya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia tidak sempat hidup lama di bumi, dan dia langsung mati. Kalau dia masih sempat hidup lama di bumi, wajib hukumnya untuk menampilkan perbuatannya sebagai tanda bahwa dia orang percaya. Tapi perbuatan itu bukan untuk membeli keselamatan. Jadi jaminan keselamatan itu cukup percaya dalam hati kita dan mengaku dalam mulut kita milik Kristus. Tapi membuktikan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dalam hati kita, itulah yang sulit. Kenapa? Karena kita masih ada di bumi, kita harus menampilkan perbuatan yang baik. Itu, terima kasih.
Oke, Bang. Nah, terima kasih Kak Aris. Mungkin ya sampai di sini ya. Apa namanya firman Tuhan kita malam hari ini. Kak Yeremias mau tambahkan sesuatu? Kasih Kak Aris untuk kasih statement akhir dari Kak Aris untuk kita semuanya, menguatkan untuk kita semuanya. Silakan. Oke, jadi kembali sebagai anak muda, saya mengerti, saya juga masih muda, walaupun saya sudah punya istri, saya mengerti betapa besarnya tantangan kita sebagai anak muda, yaitu jalan yang luas itu. Jalan yang luas bukan di luar dari tubuh kita. Jalan yang luas bisa pikiran kita, jalan yang luas bisa kedagingan kita. Jadi kendalikan jalan yang luas itu, keluarlah dari jalan yang luas itu, masuklah ke jalan yang sempit itu, atau hiduplah di dalam kebenaran, karena kita punya kewajiban untuk menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai anak muda. Jangan pernah hidup dalam kemunafikan. Pura-pura menjadi seperti orang yang suci karena melayani di altarnya Tuhan. Sebagai pemain musik, hiduplah dalam kebenaran. Jangan jari jemarimu, engkau bermain musik, tetapi engkau sendiri berdosa dalam pikiranmu. Atau kamu tidak bisa mengendalikan dagingmu sendiri. Atau sebagai pendeta, kamu tidak bisa berkhotbah, berkor-kor di atas mimbar, tanpa kekudusan itu sendiri. Karena itu, mari kita semua anak-anak muda, kerjakanlah kekudusanmu, kerjakan penyangkalan dirimu, kerjakan pikul salibmu, dan biarlah kita akan menjadi anak muda yang bersih di dalamnya, apalagi di luarnya pasti akan menampilkan hal untuk memuliakan nama Tuhan kita. God bless you all. Amin. Terima kasih Kak Aris. Kita akan menutup acara kita malam hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Aris bisa berdoa buat kami semua, buat ya, kita semua. Atau sebelum berdoa ada teman-teman yang ingin didoakan, saya berikan kesempatan. Kalau masalah kuliah Kak. Kak Roy, dari Kak Roy itu masalah kuliah ya. Ya, Kak. Masih ada lagi teman-teman? Saya Ya, saya salam. juga. Salam Oke, dari Bang Sap. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Dari saya, Dari ya. Dari Kak Matius. Matius ya. Ya, Ya, Kak Matius. ya. Saya mohon doa untuk perkuliahan dan pekerjaan juga. Saat ini saya lagi di Bali. Mungkin secara manusia ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi mohon dukungan dalam doa. Terima kasih. Oke. Kak Hesli, silakan. Oh iya, Kak. salam. Saya juga sama dengan Kak siapa tadi mengenai pekerjaan juga, soalnya udah beberapa bulan ini belum dapat kerjaan juga, jadi mohon didoakan supaya bisa dapat kerja. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Masih ada lagi teman-teman yang mau didoakan? Doakan buat mama saya yang keadaannya yang kurang baik saat ini. Oke, makasih Kak. Shalom. Shalom. Silakan Ferry, Shalom. Halo. Bisa dengarkan? Silakan. Oh iya, dari saya tolong doakan kami dari Papua
Tolong doakan dari saya, Bapak dan Mama supaya sehat selalu. Terus doakan saya dalam pelayanan. Siap. Oke, terima kasih. Tuhan berkati, tetap. Ya, kalau dari saya Kak Aris, kuliah, terus lagi susun skripsi, sama akan ujian minggu depan, ujian proposal. Dan ya untuk biaya skripsi juga. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Itu aja kali Kak. Oke. Ada Bung Royto, kuliah, kalian di chat. Oke, terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami sebagai anak muda punya kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami. Rohul Kudus memimpin hati dan pikiran kami supaya kami menang atas diri kami sendiri. Menang atas pikiran kami sendiri supaya kami dipimpin oleh Rohul Kudus saja, supaya apa yang kami tampilkan secara anak muda sebagai anak muda itu semuanya memuliakan Engkau. Tolong kami supaya kami tidak hidup dalam kemunafikan. Kami baik di hadapan manusia, kami kelihatan seperti menyembah, seperti pelayan. Tapi kami sendiri, kami menjadi pelayan atas diri kami sendiri. Kami lebih hidup kepada dunia kami sendiri atau kesenangan kami sendiri. Tolong kami supaya kami mengerti the narrow gate, yaitu Engkau sendiri. Walaupun kami sulit mengikuti Engkau, tapi kami mau berjuang. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami kesulitan yang melebihi daripada kemampuan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami sebagai anak muda. Saat ini Tuhan kami berdoa bersatu hati untuk Saudara Matius dan Saudari Hesley yang sedang bergumul tentang pekerjaan. Mereka sedang mencari pekerjaan atau pekerjaan mereka sedang tidak sedang menolong mereka untuk mendapatkan keuangan. Kami tolong mereka supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan, supaya mereka boleh mendapatkan posisi yang baik. Dan di beberapa hari ke depan, mereka oleh pertolongan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang penuh kuasa, mereka akan dipimpin untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan pekerjaan yang datang untuk menawarkan jasa tenaga mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya berkat Allah melimpah atas Saudara Matius dan Saudari Hesley di dalam nama Yesus. Engkau berkati juga kuliah mereka. Engkau berkati, berikan kepintaran, hikmat daripada Tuhan. Apa yang menjadi tanggungan mereka dalam kuliah, mereka harus membayar uang kuliah mereka di dalam nama Yesus. Bukakan tingkap langit yang menjadi pintu surga, pintu berkat bagi mereka. Biarlah mereka dipenuhi oleh berkat Allah dan mereka merasakan penyertaan Allah yang sempurna. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Saudari Sofia yang sedang berdoa untuk mamanya yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersatu hati. Sembuhkan mamanya yang sedang kurang enak badan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan, bilur Yesus Kristus menyembuhkan untuk mamanya yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bila kuasa-Mu sempurna untuk mamanya menjadi sembuh pada malam hari ini juga. Kami juga berdoa supaya adik Sofia terus menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, hidup berjuang untuk mengikuti jalan kebenaran-Mu, berani berkata tidak kepada dosa dan berkata ya kepada firman Tuhan. Terima kasih dia juga memberitahukan kesaksian yang penuh indah, penuh semangat bagi kami semua, menjadi berkat bagi kami semua. Berkati dari Sofia supaya menjadi alat Tuhan dimanapun dia berada. Kami berdoa buat Saudara Royto, Tuhan berkati kuliahnya, berkati masa depannya, berkati semua perjalanan kuliahnya, dalam belajarnya Tuhan berkati, berikan hikmat, kemampuan, bahkan kreativitas dalam belajarnya Tuhan. Berkati
Kami juga berdoa buat Erik Tabuni. Kami berdoa diberikan umur panjang, diberkati mereka di ladang, di pelayanan mereka, diberkati mereka di kebun mereka, di bisnis mereka, diberkati mereka Tuhan. Untuk orang tua saudara Erik Tabuni, kami juga berdoa untuk pelayanannya Tuhan. Berkati dimanapun dia pelayanan. Tuhan biarlah penyertaan-Mu Tuhan, menyertai pikiran, menyertai hati dan mulutnya, sehingga apa yang dilakukan, dikerjakan dalam pelayanannya, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk saudari Apri, Tuhan berkati kuliahnya, skripsinya, Tuhan berkati bahkan ujian proposalnya, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk tanggungan-tanggungannya untuk membayar uang kuliahnya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, bukakan, temukan dengan orang-orang yang tepat untuk menolong dia dalam hal ekonomi. Tuhan terima kasih, semua nama-nama yang telah kami sebutkan, kami percaya Tuhan sedang menolong mereka, memberkati mereka, menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk saudara Yeremias yang menjadi leader kami dalam Peacemaker ini. Tuhan berkati supaya dia terus mengarahkan kami dalam grup ini untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu ya Bapa, dan selalu memimpin kami untuk selalu semangat lagi untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk dari Apri yang jadi narator pada malam hari ini. Tuhan berkati, moderator, Tuhan engkau berkati dia dimanapun dia berada. Terima kasih. Akhirnya kami menutup kegiatan kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kami, dan kami akan berjumpa lagi di Senin depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup kegiatan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari, Bro Yeremias. Oke, terima kasih buat Kak Aris yang sudah berkesempatan meluangkan waktu untuk bersama kita malam hari ini untuk sharing firman Tuhan. Dan Kak Aris saat ini sedang mulai perintisannya yang baru di Wengapu, di daerah perkotaan, dan kami doakan Tuhan sertai, Tuhan bawa Kak Aris kepada suatu hal-hal yang tidak dipikirkan yang Tuhan sediakan buat Kak Aris di sana. Kami doakan juga bersama keluarga, dijagai, dicukupi Tuhannya. Kami terus merindukan ke depannya. Kami mendengar kisah-kisah yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam Kak Aris. Dan terima kasih juga untuk Adik Apri malam ini yang sudah memimpin kita sebagai moderator. Terima kasih banyak. Adik Apri juga ini dari Sumba, dan dia sedang menyelesaikan tugas akhirnya di STP Salatiga. Dan kami doakan Apri sukses dalam menyelesaikan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa. Amin. Oke, teman-teman, ini teman-teman boleh aktifkan kameranya dulu. Kita akan ambil foto bersama. Silakan. Oke, silakan. Bisa ada Novi, Kak Daud yang belum aktif, Stefanus, ada Erik. Silakan aktifkan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, kamu sapa-sapa. Terima kasih, Kak. Ya.